Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Pin. Oke, sebelumnya saya mohon maaf. Tadi pas waktu doa bersama, harusnya itu dimulai duluan ya. Maksudnya saya harusnya masuk di Zoom dulu. Terus tadi itu memang benar-benar saya itu gak lihat jam. Akhirnya memang kebablasan. Dan kebetulan HP saya itu lagi apa namanya nggak dengar kalau ada telepon dari Bu Siti tadi itu. Terus untungnya ada inisiatif untuk bikin link lain di Google Drive ya. Alhamdulillah acaranya lancar ya, mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu yang ikut di acara belajar bareng ini mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali diberikan kelancaran, kesuksesan, lulus semuanya. Dan doa yang sudah dipanjatkan tadi mudah-mudahan dengan barokahnya dari anak-anak yatim dan semuanya itu semuanya bisa tercapai dan dikabulkan, amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya Bapak Ibu-ibu yang untuk menghemat waktu yang ada, untuk soal nomor 1, seorang siswa mencoba meletakkan benda berbentuk kubus diletakkan pada cairan X, Y, dan Z. Ternyata diperoleh data sebagai berikut. Untuk yang nomor 1, cairan X-nya itu 30% muncul, bendanya itu muncul di atas permukaannya. Jadi kalau kita gambarkan itu boleh seperti ini, 30% kira-kira seginilah ya. Ini muncul di permukaan cairan X, ini 30%. 30%-nya ya. 30% dari volume total. Nah, yang tercelup itu yang dipakai. Nah, berarti 70%. Ini yang tercelup. Kemudian untuk yang di cairan Y itu 50% ya. Di cairan Y. 50%, berarti 50%-nya juga yang tercelup. Terus benda yang di cairan Z itu ternyata melayang. Kalau melayang berarti semuanya tenggelam. Jadi seperti ini. Ini untuk yang di cairan Z. Jadi volumenya semuanya tenggelam. Nah, untuk benda yang berada di cairan itu selalu ada gaya Archimedes. Jadi selalu ada atas. Ini juga sama ada, ini juga ada. Nah, ini biar beda ya, ini Fx, yang ini Fy, yang ini Fz. Kemudian untuk gaya yang lain, itu ada gaya berat. Ini W, ini juga W. Ya. Nah, yang ditanyain adalah ngomongin tentang massa jenis sama gaya apung. Nah, kalau gaya apung ya, gaya apung di cairan ini semuanya, ini kalau kita lihat di cairan X itu kan cuma ada Fx sama W, jadi Fx sama dengan W. Kalau untuk di cairan Y itu Fy sama dengan W. Di cairan Z berarti Fz sama dengan W. Ternyata maaf itu yang ada suaranya mau di silent aja dulu tuh. Yang ada suaranya. Oke. Nah, ternyata ini kan Fx sama dengan W, Fy sama dengan W, Fz sama dengan W. Fx, Fy, Fz-nya itu adalah gaya Archimedes. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari gambar ini adalah gaya Archimedes. Archimedesnya sama semua. Sama semuanya. Nah, berarti nggak boleh jawab yang C, nggak boleh jawab yang D, ya. Jawabnya yang mana? Jawabnya itu yang E. Jawabnya yang E.
Jadi gaya apung pada cairan E sama dengan Y sama dengan Z. Jadi begitu. Tuh ya. Dari sini ini kesimpulannya seperti itu. Fe, Fy, Fz nilainya sama. Gitu. Ini modifikasi soal yang UP kemarin nih. Saya modifikasi. Nah, untuk soal yang nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini yang menunjukkan bahwa pipa U diisi dengan zat cair. Di atas permukaan zat cair, kaki pipa sebelah kanan terdapat benda yang beratnya W. Besar tekanan pada tabung kiri dan kanan yang sama ditunjukkan oleh nomor yang untuk gambarnya ini biar terlihat jelas ya. Ini saya gambarin agak besar. Yang sebelah sini itu ada benda beratnya W. Nah ini ya, ini benda beratnya W. Kemudian ini cairannya nih. Cairannya ini sampai ke, kalau yang sebelah kiri itu di atasnya ya. Nah ini kalau kita tarik garis dari kiri ke kanan, ini dikasih kode 1. Yang ini dari yang ini ya, dikasih kode 2. Terus yang ini yang bawahnya pas di bawahnya benda W itu dikasih kode 3. Kemudian yang ini dikasih kode nomor 4. Nah, yang ditanya itu besar tekanan pada tabung kiri dan kanan yang sama. Nah, yang sama itu sebenarnya ini sama, ini sama ini sama. Kenapa? Karena ini udara. Ada tekanan udara. Ya, udara. Jadi tekanan kiri kanan untuk nomor 1 itu sama sebenarnya. Ini sama. Ya. Kalau nomor 2 enggak. Kenapa? Karena ini cairan. Ini dia, ini ada cairannya. Jadi kalau kita ringkas ya, kesimpulannya gini. P1 kiri itu sama dengan P1 kanan. Ini pertama. Terus yang kedua, P2 kanan, kiri itu tidak sama dengan, tapi lebih besar. Kenapa? Karena ini cairan, ini udara. Cairan ada udara. Kalau ini udara aja, jadi lebih besar ya. Jadi P2 kanan. Kemudian yang P3 kiri itu sama dengan P3 kanan. Kenapa? Ini ada cairan, ya, cairan yang cairannya itu beratnya cairan ini sama ini itu sama. Makanya satu garis itu sama. Gitu. Kemudian yang titik 4, jadi P4 kiri itu sama dengan P4 kanan. Nah ini ya, ini cairan. Nah, ini ada cairan yang ada berat, tapi ya cairan ini sama cairan ini kalau dijumlahin beratnya sama. Gitu. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 karena 1, 3, 4 itu enggak ada, adanya itu 3 dan 4, makanya jawabannya itu yang B. Jawabnya B. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ada yang kurang jelas di bagian mana, ayo kita diskusikan. Kalau tidak ada, silakan di screenshot dan kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut soal nomor 3.
Ada sebuah pipa, bentuknya itu ya, dari bawah ke atas gitu ya. 3 dari bawah ke atas. Ini tapi luas penampangnya sama. Ini bergerak dari bawah ke atas gitu ya. Kemudian ini ada kecepatan V1, yang ini kecepatan V2. Nah, ini ada tingginya. Tingginya itu H1. Kemudian ini ada tingginya, yaitu tingginya H2. Yang diminta itu pernyataan yang benar. Oh iya, di titik 1 ini ada tekanan P1. Di titik 2 berarti ada tekanan P2. Nah, kalau luas penampangnya sama, itu nanti kecepatannya itu sama. Karena Q1 sama dengan Q2. Ini hukum kontinuitas. Jadi A1V1 sama dengan A2V2. Karena A1 sama dengan A2, maka nilai V1 juga sama dengan V2. Jadi debitnya sama ya. Jadi kita kalau pengen cepat berarti cari yang nyari tentang kelajuan atau kecepatan. Nah, kecepatannya berarti kecepatan 1 dan kecepatan 2 nilainya sama. Jadi yang A salah, yang B itu betul. Jadi kecepatan aliran air di sepanjang pipa bernilai sama. Jadi jawabannya yang B. Nah, debitnya sama juga ya. Debit bawah sama atas juga sama. Ini hukum kontinuitas. Kalau tekanan gimana? Tekanan yang bawah itu lebih besar daripada tekanan yang atas. Jadi harusnya P1 ya, harusnya ya P1 itu harusnya lebih besar daripada P2. Kenapa kok P1 lebih besar daripada P2? Karena secara ketinggian ya, dia menekan P1 di sini ada tekanan hidrostatis. Ada tekanan hidrostatis dari air. Ya, ini ada tekanan hidrostatis. Besarnya apa? Rho G delta H atau H2 dikurangi H1. Jadi intinya jawabannya yang lanjut ya, kita ke soal nomor 4. Seorang hipermetropi menggunakan kacamata yang proses pembentukannya, bayangannya oleh lensa yang ia kenakan ditunjukkan oleh gambar. Nah, titik dekatnya 50 cm untuk yang nomor 4. Nah, itu kan bentuk gambarnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ini objeknya, ini bayangannya. Nah, ini begini nih. Memang ini begini. Nah, ya. Kalau ada titik potong berarti ini berakomodasi. Nah, ini P aksen itu tinggi bendanya, tinggi bayangannya, P-nya itu tinggi benda. Nah, ini berakomodasi ya. Berakomodasi. Dilihat dari titik potongnya itu. Terus, yuk kita cek. Oh, ini nyari pernyataan yang benar ya. Oke. Jadi, orang yang titik dekatnya 50 cm, jadi itu PP ya, PP 50 cm. Kemudian jarak baca normal tuh kita tulis SN aja, yaitu 25 cm. Kemudian lensa yang digunakan adalah lensa positif.
Ini hipermetropi ya. Orang yang kena hipermetropi itu adalah rabun dekat. Tidak bisa melihat benda yang, atau tidak bisa melihat dengan jelas benda yang letaknya dekat. Dekat itu ya, ada nilainya gitu ya, maksudnya dekat. Tapi kalau jauh itu, kalau secara teorinya kalau jauh itu tak hingga. Tapi manusia nggak bisa melihat sampai tak hingga ya. Ada batasannya juga. Nah, ini kita hitung kekuatan lensanya. Berapa kekuatan lensanya? Kekuatan lensanya itu adalah 100 per SN kurangi 100 per PP. 100 per SN-nya 25, PP-nya 50. Berarti ini 4 min 2. Jadi 2 dioptri. Nah, ini nggak ada plusnya. Kalau nggak ada plusnya dikasih plus juga nggak apa-apa. Jadi plus 2 dioptri. Jadi yang harus dipakai itu plus 2 dioptri. Maka untuk yang soal pernyataan 1 ya itu betul. Pernyataan 2 berarti salah. Dan jarak P aksen ke lensa sama dengan titik dekatnya. Nah, untuk nomor 3 ya, S aksen ya, S aksen itu sama dengan minus TP. Jadi ya, kenapa kok harus minus? Karena itu bayangan maya. Ya, maya ya. Jadi itu bayangannya maya. Jadi minus TP. TP-nya berapa? 50. Nah, ini bayangan maya. Bayangan maya letaknya 50 cm. Itu ya, ini kalau dilihat itu di depannya lensa. Jadi ini betul. Terus yang nomor 4, jarak P aksen sama dengan titik jauhnya salah. Nah, jadi jawaban yang tepat itu 1 sama 3. Jadi 1 sama 3, jadi jawabannya itu yang C. Jawab C. Di sini ada yang perlu ditanyain Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak ada silakan screenshot dan dan kabari kalau sudah screenshot biar saya hapus. Sudah, Pak Pin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, ini ada seorang siswa, SN-nya itu 25 cm, mengamati preparaat menggunakan mikroskop. Hasil pengamatan ditunjukkan pada gambar. Perbesaran dan keadaan mata anak tersebut adalah, untuk nomor 5, jadi itu penggunaan mikroskop. Ini bendanya, kemudian ini benda terbentuk bayangan pertama, kemudian bayangan keduanya itu ada sekitar di sini. Nah, ini ya, ini bayangan keduanya. Nah, ini ya. Nah, kalau ada perpotongan seperti ini, berarti ini titik potong. Nah, titik potong dari perpanjangan sinar bias. Maka ini termasuk menggunakan mata yang berakomodasi. Nah, bendanya dikasih jarak 1,2 cm. Kemudian ada tulisannya FOB, yaitu 1 cm. Kemudian ada tulisannya FOK,
ada tulisannya FOK, itu sama dengan 5 cm. Kemudian ada jarak antara objektif sama okuler 10 cm. Oke, yang ditanyain, oh itu perbesaran sama keadaan matanya ya. Nah untuk perbesaran begini cara ngitung cepatnya ya. Untuk perbesaran itu sebenarnya ada 2 jenis, untuk mata berakomodasi sama yang tidak berakomodasi. Kalau untuk perbesaran berakomodasi itu bisa bapak ibu pakainya begini. Ini agak cepat ya, agak cepat aja nih. Jadi FOB per SOB min FOB dikali SN per FOK ditambah 1. Nah, bisa pakai cara begini. Nah, kalau pakai cara begini, tinggal masuk aja FOB-nya itu 1 per SOB-nya, ini SOB ini jarak benda objektif 1,2 dikurangi 1 kan 0,2. Kemudian SN-nya itu tadi 25, FOK-nya 5, ini ditambah 1. Ini 1 dibagi 0,2 itu 5 ya. Terus 25 bagi 5 itu 5, 5 tambah 1 6. Berarti ini 30 kali dengan mata yang berakomodasi. Berarti 30 kali ya, 30 kali mata berakomodasi. Jadi jawabannya yang B. Jawabnya B. Oke, lanjut kita ke soal nomor 6. Seberkas cahaya melewati 2 medium 1 dan 2, indeks bias medium 1 lebih besar daripada indeks bias medium 2. Suatu ketika sudut datang dibuat sebesar alfa sehingga berkas cahaya yang terjadi berhimpit dengan bidang batas kedua medium. Jika sudut datang diperbesar, maka pernyataan berikut yang benar adalah sudut bias tetap, sudut bias mengecil, terjadi pemantulan sempurna, terjadi pembiasan sempurna, berkas cahaya hilang. Nah ini tentang pembiasan ya, pembiasan kalau ada cahaya melewati 2 medium yang berbeda. Wabil khususnya mediumnya itu dari medium yang rapat menuju ke medium yang renggang. Yang ini rapat, yang ini renggang berarti. Nanti begini ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nah, keadaannya itu kalau dari medium rapat ke renggang ya, nanti akan ada atau ada saatnya cahaya yang dibiaskan itu malah sejajar dengan bidang batas kayak gini. Nah, yang ini namanya sudut kritis. Nah, ini sudut kritis. Di soal dikasih simbol alfa. Ini sudut kritisnya. Ini indeks biasnya itu indeks bias 1. N1, yang ini indeks biasnya N2. Ini berlaku seperti ini. N1 sin alfa sama dengan N2 sin ini 90 derajat. Atau kalau mau nyari alfanya itu berarti arc sin N2 per N1 kan, sin 90 kan 1 kan. Ini. Nah, kalau alfanya itu diperbesar, sudut kritisnya itu diperbesar, maka nanti yang terjadi adalah seperti ini. Akan ada pemantulan sempurna. Jadi nggak ada yang dibiaskan. Dipantulkan nanti. Pemantulan sempurna. Jadi jawabannya itu yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Seorang sopir yang telah bekerja beberapa tahun memeriksakan matanya ke tukang optik keliling
Saat diperiksa dia hanya mampu melihat dengan jelas benda yang berjarak paling dekat 40 cm. Ini rabunnya itu namanya rabun dekat. Karena ini paling jauhnya itu ya paling dekat, maksudnya paling dekatnya itu 40 cm. Ini paling dekat. Kalau ada kata paling dekat berarti ini kita menyebutnya rabun dekat. Dari situ udah tersirat ya. Itu 40 cm. Apa saran dari tukang optik kepada sopir tersebut? Yang harus dipakai kekuatan lensanya seperti tadi ya, jadi 100 per SN min 100 per PT. Karena kenapa aku pakai SN? Karena jarak baca normal, orang normal itu nilainya 25 cm. 10 ya. Jadi ini 4 min 2,5 sehingga hasilnya 1,5 dioptri. Sopir harus memakai kacamata berkekuatan 1,5 dioptri karena menderita rabun dekat. Jadi jawabannya itu yang B. Dari sini ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu-ibu silakan. Kalau tidak ada, silakan di screenshot dulu dan kita lanjut ke soal nomor 8. Kalau sudah screenshot, kasih tahu. Sudah, Pak Pin. Oke. Lanjut soal nomor 8. Salah satu syarat terjadinya interferensi destruktif pada cahaya yang mengenai lapisan minyak di atas permukaan air. Untuk interferensi destruktif ya. Interferensi pada lapisan tipis. Kalau untuk yang pola konstruktif itu 2 ND cos theta itu sama dengan M, kita pakai M aja ya, M min setengah kali lambda. Tapi kalau untuk pola destruktif itu 2 ND cos theta sama dengan M lambda. Nah, tapi ini kok pakai N. Nah, maksudnya tuh biar beda gitu aja. Kalau ini pakai N, ini pakai N, dikira N-nya maksudnya sama. Jadi bukan, ini indeks bias. Atau misalkan kita biar beda, yang ini NI aja, N indeks bias ya NI. Ini berarti biar biar sesuai dengan soalnya. Jadi begitu ya. Ini indeks bias, saya simbolkan NI ya. Nah, untuk yang pola interferensi destruktif berarti yang N lambda. Itu jawabannya itu yang E. Jawabnya E. Lanjut ya ke soal nomor 9. Pada percobaan difraksi cahaya oleh kisi digunakan cahaya dengan panjang gelombang lambda. Ternyata
pendekatan yang paling tepat mengenai percobaan. Ini difraksi kisi. Difraksi kisi. Ini biar beda aja ya. Pola terang. Pola terang itu nama lainnya konstruktif. Konstruktif. Terus untuk pola gelap, nama lainnya adalah destruktif. Destruktif. Ini kalau mau dipakai gini boleh 2 dy per L sama dengan ini n lambda. Kalau ini dy per L sama dengan n tambah setengah lambda. Bukan. Ini setengah tambah setengah. Nah, begini. Misalkan kita cek ya. Pola terang terjadi jika selisih lintasan optik dari sumber cahaya terhadap layar 1,5 lambda. Pola terang itu nggak ada setengahnya, jadi 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Pola gelap terjadi ketika selisih optik lintasan optik 2 lambda, nggak bisa. Ini setengah, 1,5, 2,5, 3,5, ada setengah-setengahnya ini. Jarak antara dua garis terang berdekatan semakin lebar jika jarak celah makin lebar. Yuk kita cek. Y-nya sama D. Y sama D itu berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik. Nah, berarti kalau ini besar, ini kecil. Ini kalau ini kecil, berarti ini besar. Jadi yang C salah. Salah. Jarak antara dua terang berurutan lebih besar dari jarak antara dua gelap berurutan yang sepihak. Salah. Harusnya sama. Jarak antara dua garis terang berdekatan semakin besar bila frekuensi cahaya makin kecil. Yuk kita cek. Untuk yang ini ya. Y sama lambda itu sebanding. Tapi kalau sama frekuensi itu berbanding terbalik. Kenapa? Karena ini lambda itu C per F. Gitu ya. Jadi kalau frekuensinya kecil, maka ini jadi besar. Kalau ini besar, ini jadi kecil. Jadi yang E itu benar. Jadi jawabannya E. Jawab E. Saya ulangi ya, yang E itu kenapa benar? Yaitu jarak terang berdekatan boleh, jarak gelap berdekatan boleh, jarak garis terang atau garis gelap ke terang pusat itu boleh. Nah, Y sama F itu berbanding terbalik. Kalau F-nya kecil, Y besar. Kalau F-nya besar, Y kecil. Jadi begitu ya. Makanya yang E itu betul. Nomor 10. Nomor 10. Sistem pegas massa pada gambar berikut M1 sama dengan M2 sedang beroscilasi dengan frekuensi omega 0 dan memiliki energi mekanik E0. Jika saat disimpangkan terjauh, M2 itu jatuh. Frekuensi dan energi mekaniknya menjadi, nah, ini gerak harmonik sederhana untuk pegas. Pegas ya, untuk pegas. Nah, untuk frekuensinya itu pakai 1/2 pi akar K per M. Massa sama, jadi frekuensi itu dipengaruhi oleh konstanta pegas sama massa. Gitu ya. Awal mulanya kan F0. Saat massanya itu 2M. Karena kan M1 sama M2-nya sama. Habis itu F aksennya jadi berapa ketika massanya itu ya, ketika masanya itu menjadi M, kan begitu, karena kan jatuh. Nah, F sama M kalau mau dibanding, nah ini kita bandingkan aja ya.
F sama M kalau kita bandingkan akan jadi begini. F aksen per F0 sama dengan akar dari M, 2M ya, per M. Jadi berbanding terbalik. F0 bandingannya 2M, F aksen bandingannya M. Nah ya, karena F sama M berbanding terbalik. M-nya bisa dicoret, sehingga F aksen sama dengan akar 2F0. Oh, omega ya. Nah. Saya ulangi. Ini cuma revisi sedikit. Revisi ya. Nah, omega itu 2πf. Jadi gini. Omega sama dengan 2πf ya. Nah, ini omega. Nah, omega 0 ya. Ini omega aksen. Cuman ini aja yang direvisi ya. Ini omega aksen, ini omega 0, ini omega aksen, ini omega 0. Nah, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan energi? Ya. Ini ada hukum kekekalan energi. Energinya bagaimana? Nah, energi total sama dengan apa? Setengah Ka kuadrat. Ini energi totalnya. Amplitudonya itu enggak berubah. Amplitudonya enggak berubah. Karena amplitudonya itu enggak berubah, maka nilai aksen itu sama dengan nilainya E0. Jadi jawabannya omega aksen sama dengan akar 2 omega 0, E aksennya sama dengan E0. Jadi jawabannya itu yang C. Ada yang perlu ditanyain, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Kalau tidak, silakan screenshot. Kalau sudah screenshot, silakan kasih tahu. Sudah, Pak Pin. Oke. Untuk soal nomor 11, ini soalnya sama dengan yang kemarin, cuman yang saya tanyakan soalnya itu pada detik ke-1 sama ke-3. Jadi detik ke-1 sama detik ke-3 ya. Gambarin dulu nih. Nomor 11. Nah, seperti ini ya. Ini detik ke-1, yang ini detik ke-3. Kalau kemarin yang ditanyain itu detik ke-3 sampai detik ke-5. Nah, di sini ya, sini sama di sini. Nah, ini posisinya udah yang paling kanan. Kalau ini paling kiri.
ini posisi kanan, ini posisi kiri. Dari kanan ke kiri. Nah, jadi gitu ya. Dari kanan ke kiri. Dari kanan menuju ke kiri. Satu, ya misalkan nih kita kasih nomor lagi berarti 0, 1, 2, 3 gitu ya. Dari 1 ke 2 itu ini kan ini kan kecepatannya 0 ya. Jadi ini V-nya itu 0, V-nya sama dengan 0. Kalau pas di sini itu V-nya sama dengan maksimum. Kalau yang ini berarti V-nya 0. Dari V0 menjadi V maksimum itu berarti dipercepat. Dipercepat. Dari 2 ke 3, nah 2 ke 3 ini ya. Dari V maksimum menjadi V0 itu berarti diperlambat. Diperlambat. Berarti kesimpulannya adalah arahnya itu dari 1 ke 3 ya. 1 ke 3 itu ke kanan, terus dipercepat, lalu diperlambat. Jadi jawabannya pokok ke kanan ya, salah, ke kiri. Ke kiri, karena kan dari kanan ke kiri. Ke kiri. Mula-mula dipercepat lalu diperlambat. Jadi jawabannya itu yang D. Jawabannya D. Ada yang perlu ditanyain ibu-ibu, bapak-bapak sebelum saya lanjut? Nomor 12, mungkin ada yang mau ditanya, masih bingung mungkin, silakan. 1 ke 3 itu, Pak. Ini kan saya pecah-pecah ya Pak ya. 1 ke 2 dulu nih, ya kan? 1 ke 2. Ya, 1 ke 2 itu Percepat. Ini kan V-nya maksimum. Ini V-nya 0. Tapi pas di sini itu kecepatannya maksimum. Yang ini kecepatan maksimum. Kalau yang ini atau yang bawah itu kecepatannya 0. 0 ke kecepatan maksimum kan dipercepat. Ya, ini dipercepat. Dari detik kedua ke detik ketiga, awalnya kecepatannya maksimum, sekarang menjadi 0. Kecepatan maksimum ke 0 berarti kan diperlambat. Ya, jadi dipercepat dulu baru diperlambat. Arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ini yang atas itu, puncak atas itu puncak yang paling kanan. Yang bawah itu puncak paling kiri. Ya, jadi dari kanan mentok kanan, udah mentok kanan, habis itu balik. Kemana? Ke kiri. Sampai mentok ke kiri banget. Jadi 1 ke 3 berarti ke kiri, dipercepat dulu, lalu diperlambat. Jadi begitu. Pak, jadi kalau dari 1 ke 5 itu dia ke kanan sama aja, Pak ya? Artinya, kalau dari 3 ke 5 itu berarti ke kanan. Iya, ya. Berarti kalau dia di bawah itu ke kiri, kayak gitu ya. Kalau dia yang di atas itu yang puncak itu ke kanan. Paling kanan. Oh iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Nomor 12. Dua tali yang berbeda disambung kemudian salah satu ujungnya digetarkan secara periodik sehingga membentuk gelombang berjalan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kayak gambarnya itu ini kecil-kecil ya, habis itu lebar-lebar. Seperti ini. Ini lambdanya, misalnya lambda 1, yang ini lambdanya itu lambda 2. Ya. Nah, lambda 1 udah kelihatan lebih kecil daripada lambda 2. Nah, bagaimana untuk frekuensinya?
frekuensinya sama. Jadi F1 sama dengan F2. Karena F itu V per lambda, ya, V per lambda, ini V1 lambda 1, ini V2 lambda 2. Ya, lambda 1 kan lebih kecil daripada lambda 2. Berarti lambda sama V itu sebanding ya. Lambda sama V sebanding. Berarti kenapa kok sebanding? Nah, ini ceritanya. Lambda sama dengan V per F. Kan lambda sama V sebanding tuh. Makanya kalau lambdanya kecil, otomatis V-nya juga ikut kecil. Makanya V1 lebih kecil daripada V2. Ngikutin. Yuk kita cek. Nomor 1. Frekuensi gelombang tali 1 lebih besar. Enggak, harusnya sama. Nomor 2. Panjang gelombang tali 2 lebih besar. Lambda 1 lebih kecil daripada lambda 2, berarti lambda 2 lebih besar daripada lambda 1. Ini betul. Nomor 3. Cepat rambat gelombang di tali 2 lebih besar. Ya, di sini ya. V1 lebih kecil daripada V2, berarti V2 lebih besar daripada V1. Jadi ini betul. Jadi jawabannya 2 sama 3. Jawabannya C. Ada yang perlu ditanyain, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor apa ini? Nomor 13. Nyari persamaan gelombang. Persamaan gelombang. Seperti ini. Ini B-nya ya. Hati-hati ini ya. AB panjangnya 28 cm. Kemudian ini ada amplitudonya 0,5. 0,5. Satuannya ini meter ya. Terus periode gelombang 2 sekon. Yang ditanyain persamaan simpangannya. Yang kita butuhkan adalah yang pertama itu omega 2 pi per T. Kalau ada T-nya berarti 2 pi per T. 2 pi per 2 itu pi, radian per sekon. Kemudian kita butuh lambda. Kita butuh K. K itu 2 pi per lambda. Nah, lambdanya berapa? Ini kan ada panjang 28 cm. Itu dari A ke B ya. A ke B. Kalau kita hitung, ya, itu ada berapa gelombang? 1, 1,5, 1/3/4 ya. Jadi itu 1/3/4. 1/3/4 lambda. Nah, 1/3/4 kita jadiin pecahan, jadi kan 7/4. Udah ya, 28. Sehingga lambdanya adalah di sini. Nah, ini bisa dicoret 4 kali 4 16 cm. Nah, lambdanya 16 cm. K-nya berapa? 2 pi per K.
Berlambda. 2pi per lambdanya 16 cm. Ya, 16 cm ya. Kita tuliskan 0,16 boleh ya. Berarti 0,16. Jadi 200 bagi 16. 200 bagi 16. Bagi 4. 4 bagi 4, 25. 25 bagi 4, 6,25. 6,25 radian per meter. Terus dari sini baru kita cari Y-nya. Ini kan gerakannya ke kanan. Jadi sin omega T min Kx. Ini ke kanan. Ke kanan itu omega T min Kx, bisa juga Kx min omega T. Yang penting omega T sama Kx itu tandanya itu beda. Plus sama min. Ya, kalau plus itu ke kiri. Oke ya. Sudah adik. Oh, salah ini. Ini bukan 6,25 tapi 12,5. Kalian hitung. 12,5 ini tinggal masukin aja nih. A-nya 0,5. Omeganya itu pi, berarti T min K-nya 12,5 X. Posisinya hilang. Taruh sini tinggalan. Jadi 0,5 sin pi per pi T. Kalau pi-nya keluar, maka ini jadinya 0,5 sin pi dalam kurung T min 12,5 X. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya B ya. Sepertinya agak sulit ya. Nomor 14. Ini ada persamaan simpangan. Persamaan simpangan Y sama dengan A sin kemudian alfa X min beta T plus pi per 4. Nah, ini berarti omeganya itu beta, K-nya itu alfa. Nah, kalau ini omega T sama Kx itu tandanya beda, ini arahnya ke kanan. Ya. Kita cek nomor 1. Gelombang tersebut memiliki panjang gelombang 2pi per lambda. K sama dengan 2pi per lambda. Nah, K-nya kan alfa ya. Dengan 2pi per alfa. Itu lambdanya lambda sama dengan 2pi per alfa. Jadi itu betul. Nomor 2. Nomor 2, gelombang tersebut merambat ke kanan. Gelombang tersebut merambat ke kanan. Nah, untuk kelajuannya V sama dengan bisa kita pakai omega per K. Omeganya berapa? B, beta. Alfa-nya alfa. Jadi beta per alfa. Salah ya, itu kebalik, bukan alfa per beta ya. Jadi salah. Yang nomor 3. Semua partikel medium tersebut beroscilasi dengan amplitudo A. Ya. Amplitudonya itu A, jadi itu betul. Jadi jawabannya yang betul itu 1 sama 3. Jadi jawabannya C. Jawabannya C. Ada yang ditanyain ibu-ibu, bapak silakan.
Kalau tidak ada silakan screenshot dulu ya. Itu suaranya apa kok? Agak berisik gitu. Ini suaranya siapa ini? Oh, maaf ya. Saya bisukan. Oke. Maaf, saya bisukan. Silakan screenshot. Kalau sudah screenshot, kasih tahu. Udah, Pak. Oke. Sepertinya tidak terlalu sulit. Lanjut kita ke soal nomor 15. Masa persatuan panjang senar A sama B berurutan itu 4 sama 6. Kemudian dipasang pada badan gitar yang sama. Senar B telah dipasang terlebih dahulu dengan tegangan 30 Newton. Agar frekuensi yang dihasilkan senar A 2 kali yang dihasilkan senar B, maka tegangan pada senar A harus berapa? Jadi yang dikasih tahu atau yang diketahui di soal nomor 15 adalah itu masa persatuan panjang ya, saya simbolkan mu. Jadi mu A sama mu B itu masing-masing 4 sama 6. 4 sama 6. Ini gram per meter ya, gram per meter. Kemudian senar B tegangannya itu 30 Newton. Yang ditanya itu senar A itu berapa agar frekuensinya A itu 2 kali B. Frekuensi A sama dengan 2 kali frekuensi B. Itu syaratnya ya. Nah, ini hukum Melde seperti ini. Hukum Melde. Jadi V sama dengan akar dari F per mu. Nah, ini hukum Melde. Nah, frekuensi yang terjadi pada senar itu N plus 1 per 2L. Jadi, kalau ditulis lengkapnya, jadi N plus 1 per 2L akar dari F per mu. Jadi begitu, kalau ditulis lengkap. Nah, badan gitarnya kan sama, otomatis panjangnya itu pasti sama. Jadi, kita membandingkan frekuensi sama ini aja. L-nya nggak usah masuk. Jadi akan didapat seperti ini. F A sama dengan akar dari F per mu, ini F A, ini mu A. F B sama dengan akar dari F B per mu B-nya ini kita giniin. FA-nya 2 kali FB. 2 kali FB per FB. FA-nya itu nggak ada. Ya. Mu A itu 4. Nggak usah diganti satuannya. Ini perbandingan. FB itu 30. Jadi 30 per 6. Oke ya. Ini di akar ya. Ini yang bisa dicoret-coret aja. Jadi 2 sama dengan FA per 4 bagi 30 bagi 6 itu 5. Gitu ya. Nah, ini dikuadratin aja supaya akarnya hilang, jadi 4 sama dengan 4-nya turun berarti FA per 20. Nah, kali silang maka dapat FA sama dengan 80 Newton. Jadi jawabannya adalah yang sebelum saya lanjutkan, ada yang perlu ditanyakan, ibu-ibu, bapak silakan.
Kalau tidak ada, silakan di screenshot dulu. Kalau sudah screenshot, kasih tahu biar saya tidak menunggu. Sudah, Pak Pi. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 16. Jadi nomor 16, sebuah ambulan sambil membunyikan sirene dengan frekuensi F0 mendekati P dari belakang, kemudian mulai detik ke-20 ambulan menyalip dan mendahulunya. Grafik yang tepat menggambarkan frekuensi yang didengar oleh pengendara mobil tersebut. Jadi pengendara mobil itu sebagai pendengar. Jadi kondisi awalnya itu dari detik ke-0 sampai detik ke-20. Kondisinya ini pendengar, ini sumber. Nah, seperti ini. Kan dari belakang. Dimana mesti VS sama VP-nya itu lebih besar daripada VP. Kalau seperti itu, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar lebih besar daripada Fs-nya. Nah, Fs-nya itu sama dengan F0. Nah, jadi begini. Jadi begini ya. Karena Fs, Ps-nya lebih besar daripada Vp. Nah, apakah ini bisa dibuktikan? Bisa. Caranya ya, Fp sama dengan V min Vp per V min Vs dikali Fs. Jadi begitu. Ini kan Vs-nya lebih besar nih. Ya, lebih besar ya. VS-nya lebih besar. Ini kan kecil, ini besar, ini kecil, ini besar. Ya, ini kecil, VP kecil, ini besar. Sesuatu dikurangi kecil diper sesuatu dikurangi besar, itu nanti hasilnya itu jadi besar. Kenapa? Kalau misalkan nih, misal aja 340 dikurangi 10 sama 340 min 40 misalkan. Yang ini 330, yang ini 300, ini 300. Kan ini besar nih hasilnya. Nah, makanya FP lebih besar daripada F0. Jadi gitu. Itu pada detik ke 0 sampai detik ke 20. Nah, dari detik ke 20 sampai sekarang gitu ya. Dari detik ke 20 sampai sekarang, maka nanti posisinya itu kan begini. Nah, sekarang begini ya. Saya tulis seperti ini aja. Nah, begini. Ini VP, ini VS. Nah, VS-nya kan lebih besar tuh. Maka FP sama dengan V plus VP per V plus VS dikali Fs. Ini kecil kan? Ini kecil nih. Karena kan ini kecil. Yang ini besar. Kecil lebih besar hasilnya nanti kecil. Makanya Fp lebih kecil daripada F0. Jadi detik ke 20 sampai detik sampai sekarang. Kalau dibikinin grafiknya jadi gini. Awalnya ini kan frekuensi ya. Ini detiknya. Awalnya itu gini. Nah, ini F0 nih. Ini F0. Habis itu turun. Langsung di bawahnya F0. Kayak gitu ya. Ini detik ke 20. Jadi jawabannya adalah yang A.
Oke, lanjut ke soal nomor 17. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai skala termometer? Skala Celcius sama Fahrenheit akan sama pada suhu 40 derajat. Yang B, skala Celcius sama Fahrenheit akan sama pada suhu min 40 derajat. Celcius sama Fahrenheit ya. Celcius sama Fahrenheit bisa kita pakai cara begini, bisa dibuktikan, bisa kita cari. Ya, Celcius sama Fahrenheit ini 0, yang ini 100. Kalau Fahrenheit itu 32, ini 212. Misalkan aja ini X, ini juga X. Ya. Atas bawah, tengah bawah. Atas bawah, tengah bawah. Atas bawah, tengah bawah ya. Maksudnya apa? 100 min 0 per X min 0. Sama dengan 212 min 32 per X min 32. Ini kan 100 per X sama dengan 180 per X min 32. Ini bisa dicoret aja ya, angkanya biar nggak terlalu besar. Bagi 25, bagi 29. Kali silang, maka akan didapat 9X sama dengan 5X min 32 kali 5. 32 kali 5, 10, 1 berarti 160. 160 ya. Dipindahin jadi 4X sama dengan min 160. Sehingga X-nya min 40 derajat. Jadi Celcius sama Fahrenheit skalanya sama saat suhunya min 40. Jadi min 40 derajat Celcius itu sama dengan min 40 derajat Fahrenheit. Jadi jawabannya itu yang B. Ada yang ditanyain, Bu-ibu, Bapak? Silahkan. Kalau tidak ada, silakan di screenshot aja. Pak. Ya. Yang itu bukan 4X. Mohon maaf Pak, itu suaranya putus-putus. Bisa coba diulang lagi karena suaranya putus-putus. Yang ini bukan itu ya, bukan. Bisa WA nggak Pak? Diketik aja. Pertanyaannya ada di chat. Udah di chat. Ntar dulu nih. Lagi loading. Oke, dulu saya cek di HP aja. Oh, di sini. Bukan min 4X jadi hasilnya positif. Oh, yang ini. Ya. Oke, yuk kita cek dulu nih bareng-bareng ya, kita cek ya. Kan gini ya Pak ya.
Ini kan kali silang nih. 9 kali X 9X, 5 kali X 5X, 5 kali min 32 berarti min 160. 5X kan pindah. 5X pindah berarti kan 4X. Nah, sedangkan ini masih ada minnya. Jadi 4X min 160. Maka nilainya X itu adalah min 160 bagi 4, yaitu min 40. Jadi begitu. 5 pindah kan jadinya negatif, Pak. Iya, maksudnya kan 9X dikurangi 5X, Pak. Bukan Coba saya ulang ya. ditambah 9X. Ini, saya ulangin tulisannya. Saya tulis 9X min 5X sama dengan min 160. Ini berarti kan 4X, Pak. Nah, seperti ini hasilnya. Oh, iya. Iya. Maka jawabannya yang B. Oh, iya. Iya, Pak, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Oke, kalau nggak ada, silakan screenshot dulu. Apa sudah screenshotnya? Sudah, Pak. Oke, saya lanjut. Mohon maaf agak ngebut ya, nomor 18. Benda panas dari air dan air dimasukkan dalam kalorimeter sehingga tercapai kesetimbangan termal. Pertukaran itu ya, energi hanya terjadi antara benda dan air. 3 percobaan untuk 3 benda A, B, C. Ketiganya menggunakan massa benda, massa air dan suhu awal yang sama. Grafik hubungan antara T terhadap waktu ditunjukkan oleh gambar. Perbandingan kalori jenis benda A, B, C yang benar adalah kalori jenisnya ya, A, B, C. Jadi kalau kita gambarkan, saya gambarkan dulu ya untuk nomor 18. Jadi yang pertama seperti ini. Nah, ini begini ya, agak jauh. Ini untuk gambar A. Ini suhu kesetimbangannya. Titiknya ya. Terus untuk yang gambar B agak dekat posisinya ya. Ini gambar B. Terus untuk gambar C posisinya begini. Nah, jadi kalau kita lihat kan benda panas ya, benda panas. Jadi suhunya itu masih panas, kemudian dicampur sama air, kesetimbangannya begini. Jadi ini delta T. Jadi ini delta TA, yang ini delta TB, yang ini delta TC. Kalau kita lihat di gambar, delta TA lebih besar daripada delta TB, lebih besar daripada delta TC. Ini besar, ini sedang, ini kecil. Jadi begitu ya. Terus, nah bagaimana hubungannya sama kalori jenis? Q lepas kan sama dengan Q terima. Yang lepas itu kan suhu panas tuh. Ya. Jadi Q lepasnya itu MC delta T kan begitu ya. Nih kita tulis Q terima aja lah. Nah, gini. Nah, C sama delta T delta T ini maksudnya ya. Itu bisa di C-nya sendiri adalah Q terima per M kali C kan begitu kalau kita tulis lengkap C delta T ya. Nah, dari rumus ini, persamaan ini, hubungan antara C sama delta T itu berbanding terbalik.
Ya, berbanding terbalik ya. Kan begitu ya. Atau enggak, boleh kita tulis begini aja nggak apa-apa. Misalkan nih, kita nggak usah pakai kil pas sama kil terima. Misalkan agak ribet gitu ya. Ini agak ribet. Boleh kita tulis begini aja, nggak apa-apa. Q sama dengan MC del T. C sendiri adalah Q per M del T. C berbanding terbalik sama del T. Kan berbanding terbalik sama delta T, C-nya itu. Berarti karena urutannya seperti ini, maka CA dibalik ya, berarti kurang dari CD, kurang dari CC. Jadi urutannya kalau jenis, berarti urutannya ya, kalau jenis C lebih besar daripada B, lebih besar daripada A. Jadi jawabannya besar semua ya, jadi jawabannya yang A. Oke, agak cepat nomor 19. Kalau ada yang ditanyakan, nanti ditanyakan di grup aja ya, soalnya ini tempatnya mau ditutup. Efisiensi mesin Carnot yang melepas kalor pada suhu 27 derajat Celcius adalah 40%. Jika efisiensi diharapkan meningkat menjadi 50%, maka suhu reservoir tinggi ditingkatkan sebesar. Jadi yang ditanya itu delta T. Delta T aksennya berapa? Delta T1 ya, delta T1. Efisiensi mula-mula itu 40%. Dengan suhu rendahnya itu adalah 27 derajat Celcius. Ini jadi Kelvin. Nah, sekarang itu 50%. Dari sini ya, bisa ditulis delta T per T1 dikali 100% boleh. Atau 1 min T2 per T1 kali 100%. Ini berarti 40% ya, 40% saja. 1 min T2-nya 300 per T1, berarti 300 per T1 sama dengan ini 1, ini 0,4 ya, 1 dikurangi 0,4 itu 0,6. Sehingga T1-nya adalah 300 bagi 0,6. Hasilnya itu 500 Kelvin. Terus untuk yang ini berarti efisiensi aksen sama dengan 1 min per 1 aksen. Ini 0,5 aja ya, ini 0,5 jadi 1 min 300 per T1 aksen. Dipindahin jadi 300 per T1 aksen sama dengan 0,5. Jadi T1 aksennya sama dengan 300 dibagi 0,5. Yaitu 600 Kelvin. Awalnya 500, sekarang jadi 600. Yang ditanyain delta T1. Sehingga delta T1 Kelvin. 100 Kelvin berarti jawabannya adalah yang A. Maaf ini agak berantakan nulisnya. Silakan screenshot dulu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ada yang ditanyain, silakan ditanyain di grup aja. Ini saya perlu agak cepat. Silakan screenshot dulu. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nanti kalau ada yang ditanya, silakan di grup aja. Soalnya tempatnya mau ditutup. Oke, nomor 20. Suatu gas ideal melakukan proses reversible ABCA seperti pada gambar. Nah, pernyataan yang benar ya. Pernyataan yang benar. Ini bentuknya begini. Nah, seperti ini ABCA. ABCA. Nah, pada proses AB ya, proses AB.
AB. AB. AB itu ini isotermik. Berarti T2 sama dengan T1 atau T1 sama dengan T2. Delta T-nya itu 0. Kalau delta T-nya 0, maka delta U-nya, karena delta U itu 3/2 MR delta T. Maka delta U-nya itu juga ikut 0. Nah, bagaimana untuk Q-nya? Q sama dengan W plus delta U. Nah, karena delta U-nya 0, maka nilai Q sama dengan W. Yuk kita cek aja. Kita cek untuk opsi A. Energi dalam gas bertambah. Salah. Energi dalamnya itu enggak bertambah. Tetap. B. Lingkungan melakukan usaha pada sistem. Lingkungan melakukan usaha pada sistem. Lingkungan melakukan. Nah, Q-nya itu sama dengan W. Kita lihat aja kalau ini searah jarum jam ya. Kalau searah jarum jam itu W-nya positif. Nih, ini nih. Searah jarum jam ya. Itu berarti W-nya positif. Kalau W-nya positif itu artinya gas melakukan usaha, bukan lingkungan melakukan usaha. Jadi salah. Yang C, energi dalam gas berkurang. Salah. Harusnya tetap. Yang D, sistem melepas kalor. Sistem melepas kalor. Enggak. Kenapa? Ini Q-nya nilainya positif. Kan Q sama dengan W. Ini positif ya. Berarti bukan sistem melepas, tapi harusnya sistem menyerap kalor. Ini salah. Yang E, sistem melakukan usaha. Nah ini betul, sistem melakukan usaha betul. Jadi jawabannya yang oke. Mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak untuk nomor-nomor akhir agak cepat. Silakan screenshot aja dulu. Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, saya tutup. Apa namanya? Saya hentikan rekamannya. Ya, Bu, gimana?